Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang manajemen agribisnis dalam perikanan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Aida Femnin 134190075, Coirin Wahyuning Tias 134190082, Anas Firgiawan 134190088, Nugroho 134190093, Trisna Prasatria 134190094, Marcel Oka 134190096, Sukmaruci 134190099, Ihsan Lazuardi 1341900. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengemukakan bahwa potensi perikanan dan kelautan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia memerlukan perhatian ekstra dalam tujuannya untuk menggali secara optimal yang ditunjang dengan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, peningkatan perekonomian baik secara lokal maupun nasional akan mampu menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Erik dan Maria, 2013. Pengertian manajemen produksi. Secara bahasa, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu yang mengajarkan proses mengelola dan mengorganisasikan sumber daya secara kolektif untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pengertian dari manajemen produksi itu sendiri merupakan penerapan manajemen untuk menghasilkan produksi yang sesuai dengan standar dan ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Terdapat 4 fungsi utama manajemen. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan, fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian, fungsi yang ketiga yaitu pengarahan, dan fungsi yang keempat itu adalah pengawasan. Yang pertama ada perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi serta taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan ada 4, yaitu 1. Menetapkan tujuan dan target, 2. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target, 3. Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target. Yang fungsi kedua ada pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian merupakan proses yang menyangkut strategi serta taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan. Didesain pada sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem lingkungan organisasi yang kondusif, dan juga dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif serta efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Yang pertama, menetapkan struktur organisasi yang adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Selanjutnya, mengalokasikan sumber daya, merumuskan serta menetapkan tugas dan prosedur yang diperlukan. Ketiga, kegiatan perekrutan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Yang selanjutnya, pengarahan dan implementasi. Fungsi pengarahan dan implementasi, yaitu proses implementasi program yang dibuat agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan implementasi. Yang pertama, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang kedua, mengimplementasikan proses kepemimpinan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
Yang ketiga, kebijakan yang ditetapkan. Lalu yang terakhir, pengawasan dan pengendalian. Yang pertama, fungsinya adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi. Lalu kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Dan yang terakhir, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target. Yang berikutnya adalah usaha perikanan. Usaha perikanan adalah usaha yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Yang pertama, praproduksi. Praproduksi adalah usaha pendukung serta penyedia sarana, input, saprodi, dan berbagai perbekalan nelayan maupun pembudidayaan ikan. Misalnya, usaha pembuatan kapal ikan, usaha penyedia alat tangkap ikan, usaha produksi mesin penangkap ikan, usaha penyediaan pupuk, pakan ikan, es, dan lain-lain. Lalu, usaha pembudidayaan ikan. Kegiatan untuk memelihara, membesarkan, atau membiarkan ikan, serta memanen hasil dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkannya. Yang ketiga, penangkapan ikan. Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara yang diperoleh. 4. Usaha pengolahan ikan. Usaha yang bertujuan menciptakan atau menambah kegunaan ikan, baik kegunaan waktu maupun kegunaan bentuk. Yang terakhir ada usaha pemasaran ikan. Nah, upaya ini untuk menyampaikan ikan dari produsen ke konsumen. Terima kasih. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan dan menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.